A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Desa Terkutuk. Cerita ini ditulis bukan nama palsu. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link KBM yang saya sertakan ada di deskripsi. Di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain dari akun KBM bukan nama palsu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak, kok malah ngelamun? Seruan Abel membuatnya kembali dari kenangan itu. Itu apa, Pak? Kenapa makhluk itu meneror warga? Fajar mengulang pertanyaannya. Pak Dirman kembali cerita. Setelah 3 tahun dalam kekeringan, Mbah Suto dan para warga percaya bahwa kekeringan itu adalah kemurkaan dari Raden Mas Kali. Kami mencari cara untuk menenangkannya dengan melakukan upacara-upacara adat, ritual persembahan, dan lain-lain. Tetapi hujan tak kunjung datang. Hingga Mbah Suto mendapat mimpi. Katanya selama ada orang asing di sana, Raden Mas tidak bisa ditenangkan. Lalu kami bicara kepada Pak Truno, tetapi dia tetap tidak mau pergi. Sampai suatu hari anaknya, Dania, menghilang. Diculik? Tanya dia penasaran. Pak Dirman menggeleng. Dania memang diculik. Tetapi siapa yang menculik, saya tidak tahu. Tahu-tahu mayatnya terbaring di dasar sungai. Jantungnya hilang. Semua orang yang mendengar penuturan Pak Dirman tercekat. Mata mereka melebar. Siapa yang tega berbuat seperti itu? Tanya Nia. Saya tidak tahu, kata Pak Dirman menunduk. Ia menautkan jari-jarinya dengan gelisah. Fajar yang melihat hal itu yakin bahwa Pak Dirman menyembunyikan sesuatu. Ia melirik Abel yang juga menduduk, menggigit bibir bawahnya. Setelah itu, apa mereka pergi? Tanyanya kemudian. Desi yang melihat jasad anaknya terbaring di sungai yang kering itu menangis histeris. Pak Dirman teringat tangisan wanita itu yang menyayat hati. Sambil menggendong tubuh kecil anaknya yang bersimbah darah kering, dia meraung, mengutuk orang-orang yang memandangnya dari tepi sungai. Dia menyalahkan semua warga yang tidak mau membukakan pintu saat diketuknya, tidak mau menolongnya mencari Dania. Dia juga menyumpahi para warga bahwa mereka akan menumpahkan semua darahnya ke sungai itu. Pak Dirman bergidik saat teringat kutukan Desi kepada mereka. Itu bukan perbuatan roh atau jin kan, Pak? Raden Mas, siapa tadi? Tidak mungkin dapat mengambil jantung Dania. Itu pasti perbuatan salah satu warga di sini, kata Fajar bernalar. Tapi semua warga percaya bahwa itu adalah wujud kemarahan Raden Mas, jelas Pak Dirman. Nia menjadi merinding. Aku gak bisa bayangkan betapa sedihnya Desi. Tapi apa hubungannya dengan kami Angga? Tanya Fajar lagi. Orang bilang kemarahan Desi membuat Pak Truno kalap. Dia dibantu Mbak Lastri menciptakan makhluk itu untuk mengukung warga. Bagaimana bisa? Fajar yang logis.
tidak bisa menerima cerita itu dengan mudah. Tepatnya saya tidak tahu, kata Mbak Suto. Pak Truno membunuh dirinya, menukar jiwanya dengan iblis. Jadi suami Desi meninggal bunuh diri? Tanya Nia. Iya. Lalu apa yang terjadi dengan Desi? Apa dia masih ada di sini? Kali ini gantian Fajar yang bertanya. Tidak, itulah misterinya. Desi hilang. Beritanya simpang siur. Ada yang bilang dia pergi dari desa. Ada yang bilang dia sudah meninggal. Tetapi tak ada yang tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Desi. Ujar Pak Dirman melirik Nia. Fajar yang melihat gestur aneh pria tua itu pun menebak. Kalau begitu, perkataan yang dimaksud Mbak Lastri tentang kemiripan itu, apakah ada hubungannya dengan Desi? Iya. Pak Dirman mengangguk. Mbak Desi kesini dulu saat usianya masih muda. Sekitar 26 atau 27 tahun. Saya tidak tahu pasti. Tapi dia sangat cantik. Wajahnya seperti Mbak Nia. Tapi usiaku masih 21 tahun. Nia memprotes. Makanya saya bilang mirip. Dari kulit, wajah, raut, garis mukanya hampir sama. Cuma rambutnya saja yang berbeda. Kalau Bu Desi, rambutnya panjang sampai sebokong dan seringnya digelung. Jelas Pak Dirman. Rambutku juga panjang, celetuk Nia sambil menyisir rambutnya dengan jari. Maumu apa toh, Dek? Tadi bilang mirip, kamu protes. Sekarang dibilang berbeda, protes lagi. Tukas Fajar. Omong-omong, kalau memang yang dikutuk warga desa ini, itu artinya saya dan adik saya bisa pergi dong, Pak. Lelaki kurus itu menggeleng. Tidak mudah melewati sungai itu, apalagi dalam keadaan ada airnya. Kami angkat tidak membiarkan orang lain lewat. Kalaupun bisa itu namanya keberuntungan. Berarti kami beruntung kemarin, cetus Nia. Iya, kalian beruntung. Tapi sayangnya kalian malah masuk ke sini. Gak jadi beruntung deh, celetuk Abel yang sedari tadi diam saja. Mereka tertawa. Setidaknya untuk sesaat mereka bisa melepas ketegangan. Kalau gak bisa keluar, bagaimana kalian bisa memenuhi kebutuhan? Tanya Fajar kemudian. Di musim kemarau saat sungai kering, kami anggap bersembunyi. Kita bisa keluar desa, menjual hasil panen dan membeli kebutuhan. Jelas Pak Dirman lagi. Kalau bisa keluar desa saat kemarau, kenapa kalian mesti kembali? Kenapa tidak menetap di luar saja, jauh dari desa ini? Tanya Fajar heran. Diam-diam Nia tersenyum. Pertanyaan sang kakak sama dengan pertanyaannya dulu. Kami Angga akan mengejar kita kemanapun berada. Misalnya dulu, saat tahun pertama kami menghadapi teror kami Angga. Waktu kemarau tiba, sebagian warga yang memiliki kerabat di luar desa berbondong-bondong pindah. Setelah musim hujan kembali datang, entah bagaimana
kepala-kepala mereka kembali ke sini, berjajar hanyut di sungai dan menumpuk di pintu air hilir. Jelas Pak Dirman. Nia mendekap tubuhnya. Ia bergidik membayangkan kepala pelontos yang memandangnya saat tercebur kemarin. Tiba-tiba tubuhnya menggigil. Tapi bagaimana mungkin kami Angga bisa mengejar dan membunuh mereka? Tanya Fajar penasaran. Saya ndak tahu pasti, kata Mbah Suto. Yang dikutuk adalah tanah ini. Ketika menjadi warga desa ini, kami Angga telah menandai kami semua. Jadi, kemanapun kami pergi, ia mampu membawa kami kembali. Lagi pula, air adalah kekuasaannya, hujan adalah terornya. Tempat mana di bumi ini yang tidak dihujani? Apa kami harus tinggal di gurun? Maka dari itu, kita harus bersembunyi saat hujan turun, berpura-pura ndak ada di rumah. Kalau sampai tahu bahwa kita ada, kami Angga akan mengetuk pintu, berusaha membuat penghuninya keluar dan menatap matanya. Jelas Pak Dirman. Memangnya apa yang terjadi kalau menatap matanya? Tanya lelaki itu lagi. Kami Angga bisa membuat ilusi Mas, saut Abel. Dia bisa mempermainkan penglihatan kita sehingga terbujuk untuk ikut dengannya ke sungai. Setelah di sana, dia akan memakan kita dan menyisakan kepala kita untuk dikoleksi. Fajar tampak belum percaya dengan cerita itu. Di zaman modern seperti ini, ia tak percaya adanya hantu atau jin. Jelas, ada sesuatu di balik kisah yang diceritakan Pak Dirman. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya, siapa yang membunuh Daniah? Lalu, di mana Desi? Ada bagian cerita itu yang hilang. Atau, kalau Mas tidak percaya, tanya saja Mbak Nia. Dia hampir celaka menatap mata kami Angga. Sela Abel ketika melihat ekspresi Fajar yang ragu. Fajar melirik adiknya sekilas, lantas bertanya, apa yang terjadi dengan Nia? Kemarin malam, aku gak sengaja menatap mata kami Angga. Benakku jadi membingungkan gitu Mas. Aku seperti berada di rumah kita yang dulu dan melihat ayah dan ibu memanggil. Kalau tidak ada Abel, aku pasti sudah terperdaya. Lalu, Nia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ia bergidik mengingat mata merah menyala di kegelapan itu. Tapi ayah dan ibu kan sudah meninggal Nia. Masa kamu... Mas Fajar gak ngerasain sendiri sih? Nia memotong dengan kesal. Mas beruntung belum pernah ketemu dengannya. Fajar menghembuskan napasnya. Ia lalu mengelus bahu adiknya dan menenangkannya. Oke, Mas minta maaf, katanya. Nia mengadikkan bahunya. Kakaknya itu memang begitu, selalu menggampangkan masalahnya. Ia selalu merendahkan tingkat masalah yang dihadapi adiknya. Dia selalu membuat Nia merasa sebagai seorang adik yang manja. Padahal jika diperhatikan, gadis itu sama mandirinya dengan sang kakak. Kadang, Nia lelah berusaha menunjukkan kepada Fajar bahwa dirinya mampu. Bahkan, saat nekat membebaskan kakaknya dari orang-orang jahat kemarin, Fajar belum berterima kasih kepadanya. Nia hanya bisa mendesah. Singkat cerita, tidur Fajar tak nyenyak. Ia bermimpi tentang ayah dan ibunya yang sudah tiada. Mereka memaksa mengajak pergi adiknya dan meninggalkan Fajar sendirian. Mimpi itu membuatnya terbangun dengan keringat bercucuran. Namun, 5 menit kemudian, ia sudah melupakannya.
Seperti biasa, setelah bangun, Fajar membantu Pak Dirman berladang. Pekerjaan kemarin yang tertinggal perlahan diselesaikannya. Ia sedang membuka bendungan parit ketika Pak Dirman menghampiri. "Nanti malam, kamu ikut saya," ajak lelaki keriput itu. Fajar menegakkan tubuh. Ia mengernyit. "Ikut kemana, Pak?" Pak Dirman membungkuk, meraih alang-alang yang menghalangi jalannya air. "Ke pertemuan musyawarah desa." Ia lantas menumpuk alang-alang itu ke pematang sawah. "Untuk apa?" tanya Fajar kembali melakukan pekerjaannya. Pak Dirman mendesah panjang. Ia lantas duduk di pematang dan berkata, "Sebenarnya saya tidak enak memberitahumu. Tapi bagaimana lagi? Semuanya sudah terlanjur." Fajar ikut duduk di samping Pak Dirman. Ia memandang lelaki tua itu dengan bingung. "Maksudnya apa, Pak?" "Bagaimana ya?" gumam Pak Dirman mengelus tengkuknya. "Di desa ini, tetuanya kan Mbah Suto. Nah, apa-apa yang terjadi di sini biasanya dilaporkan kepadanya. Nanti beliau yang akan mengambil tindakan untuk ke depan. Enaknya bagaimana? Begitu." Kening Fajar berkerut mendengar penjelasan yang berbelit itu. "Waktu mengizinkanmu tinggal, saya ndak berniat untuk melapor. Pikirku, buat apa lapor segala? Lawong kamu tinggalnya di rumahku, ya toh. Tapi bagi putra rupanya itu menjadi masalah. Dia lapor ke Mbah Suto kalau ada orang asing yang masuk desa dan tinggal di rumahku." Jelas lelaki tua itu lagi. "Lalu Mbah Suto akan mengadakan musyawarah. Para kepala keluarga dipanggil malam ini untuk dimintai pendapat tentang boleh tidaknya kamu tinggal di desa ini. Kenapa harus begitu?" "Katanya untuk keamanan warga." "Tapi aku kan bukan pencuri," protes Fajar. "Saya tahu, bukan masalah kamu siapa. Tapi masalahnya, kamu adalah orang asing. Orang asing di desa ini dianggap bisa membahayakan warga." "Saya kok gak paham dengan pemikiran warga desa ini. Kenapa anti sekali dengan orang asing? Kalau alasannya percaya tentang mitos perlindungan desa itu, kan sekarang sudah terbukti kalau siapa namanya, Pak Raden Maskali. Nah itu, kalau alasannya Raden Maskali marah karena ada saya di sini, toh bukannya Raden itu tetap saja tidak bisa melindungi warga dari kami Angga. Jadi, buat apa lagi harus tunduk dengan aturannya?" tanya Fajar kesal. "Lagi pula Pak, setahu saya ya, meski saya bukan orang yang taat beragama, tetapi saya tahu bahwa Tuhanlah yang seharusnya disembah manusia." Pak Dirman salah tingkah. Beberapa kali tangannya mengelus belakang leher. "Saya paham, tapi masalahnya bukan seperti itu." "Lalu apa?" "Begini," Pak Dirman mencoba menjelaskan. "Orang asing tidak tahu bagaimana berbahayanya desa ini. Para warga khawatir kalau kamu tidak mau menaati peraturan, berteriak-teriak saat hujan, atau malah membahayakan petaka yang lebih buruk bagi desa." "Tapi saya sudah 3 hari di sini tidak begitu," protes Fajar lagi.
Anu, Pak Dirman tidak enak hati menjelaskan. Sebenarnya warga desa masih berpikiran sempit. Apa-apa yang terjadi di sini masih dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Apalagi mereka sangat tertekan karena teror. Mas maklum saja, kami ini boleh dikatakan kurang berpendidikan. Saya saja khawatir dengan anak-anak saya. Karena kalau kamu tidak mau hadir, keluarga saya yang dituduh tidak patuh aturan, saya bisa diusir. Fajar ingin mendebat lagi, tetapi setelah dipikir-pikir, percuma membantah Pak Dirman. Bukan dia yang membuat masalah. Ia lantas mengalah. Jadi, nasib saya selanjutnya tergantung hasil musyawarah itu. Pak Dirman mengangguk. Kalau seandainya hasilnya adalah saya dan Nia nggak boleh tinggal di sini, lalu kita harus bagaimana, Pak? Tanya Fajar, menatap lelaki di sampingnya itu. Marah atas ketidakadilan yang menimpanya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya mampu menerima dengan lapang apa keinginan warga. Iya, kalian harus pergi, keluar dari desa ini. Bagaimana caranya? Kata bapak, saya harus menunggu sampai sungai surut atau kemarau tiba. Nah, itu dia masalahnya. Ya, semoga saja nanti dapat hasil terbaik. Kata lelaki tua itu bangkit. Ia menepuk bahu Fajar untuk memberi dukungan. Apa ada cara bagaimana membuat mereka menerima kami? Jangan khawatir, saya akan coba bantu. Fajar skeptis. 2 orang melawan berpuluh-puluh warga. Ia yakin dirinya tak mampu. Ia butuh lebih banyak sekutu. Seandainya para ibu dibolehkan mengambil suara, ia yakin mampu memenangkan keputusan. Namun sayangnya, patriarki masih mengakar di desa ini. Meski begitu, ia tak boleh menyerah begitu saja. Singkat cerita, langit tampak terlelap. Ribuan kelip kecil yang menghiasinya tak nampak, tertutup oleh awan kelabu. Angin berembus dingin, meniup tengkuk-tengkuk manusia yang duduk membentuk lingkaran. Jaket tebal dikenakan, tangan-tangan disedekapkan untuk menahan hawa dingin yang merasuk sampai ke tulang. Kepulan asap rokok melayang lambat, saling beradu memenuhi ruangan sempit tanpa barang. Dindingnya dari bambu, pintunya dari papan yang kini tertutup rapat, sedangkan jendela dibiarkan setengah terbuka. Lampu yang menyala menerangi, membuat ngengat-ngengat mendekat. Bukan kursi yang menjadi alas duduk, melainkan tikar sederhana beranyaman daun andong. Kuak burung malam sesekali menginterupsi pembicaraan serius yang sedang dilakukan. Menurut saya, tidak masalah jika Mas Fajar dan adiknya tinggal di rumah saya. Toh, sudah beberapa hari mereka tinggal. Kami tidak mendapat masalah apa-apa. Mereka paham dan taat dengan aturan yang saya terapkan. Mereka juga membantu keluarga saya, kata Pak Dirman, memandang para lelaki yang duduk di depannya. Mereka tengah mengadakan musyawarah para kepala keluarga untuk menentukan boleh tidaknya Fajar dan Nia tinggal di desa itu. Tapi saya dengar beberapa hari yang lalu Rima sempat menghilang. Betulkah, Lek? Ucap Putra. Karena hidup hanya berdua dengan ibunya, pemuda itu telah dianggap sebagai kepala keluarga. Ayahnya sudah dimakan Kambiangga bertahun-tahun yang lalu. Nah, bukankah itu sudah suatu pertanda adanya masalah?
Tapi Rima menghilang bukan karena saya yang menculiknya. Bagaimana bisa saya yang disalahkan? Sahut Fajar kesal. Namun mereka mengabaikannya. Saya setuju dengan Putra, kata seorang lelaki berkumis dan berbadan tambun. Kepulan asap berembus dari mulutnya. Ingat apa yang terjadi terakhir kali orang asing datang ke desa ini. Beberapa lelaki mengangguk-anggukan kepalanya tanda setuju. Dia membawa kutukan, tambahnya lagi. Fajar memprotes. Loh, apa hubungannya dengan saya? Namun lagi-lagi tak ada yang menghiraukannya. Separuh lebih penduduk desa mati karenanya. Kalau kita izinkan orang asing masuk lagi, jangan-jangan kita semua bisa habis. Sahut lelaki kurus yang duduk di sebelah pintu. Gumaman setuju memenuhi ruangan itu. Kalau kita mengusir mereka, lantas mereka tinggal di mana? Hujan masih kerap turun. Sungai juga belum surut. Bukankah sama saja dengan kita membunuh mereka? Ya toh. Tolong dipikir lagi. Jangan sampai kita kehilangan hati nurani. Pak Dirman menjawel kemanusiaan di hati mereka. Tapi kalau kita biarkan mereka tinggal, nyawa kita yang jadi taruhan. Bukankah begitu? Kata lelaki tambun itu lagi. Ia mematikan kretek dengan menekannya kuat-kuat ke asbak. Pilihannya hanya ada dua. Nyawa orang asing atau nyawa keluarga kita. Fajar menatapnya dengan pandangan memusuhi. Sebenarnya masalah Anda ini apa? Saya tinggal di rumah Pak Dirman dan beliau mengizinkan. Saya tidak pernah merepotkan Anda loh, katanya dengan nada tinggi. Fajar melirik rokok yang sudah dirindukannya. Dengan nekat, ia menyahut satu batang, mencepitnya di antara bibir. Dengan pematik Pak Dirman yang duduk di sampingnya, ia menyulut rokok itu. Setelah lidahnya merasakan nikotin, syarafnya berangsur tenang. Pikirannya sedikit menjernih. Ia menghisap lagi dan lagi. Dengan kamu menginjakkan kaki ke desa ini, itu artinya kamu telah membuat kami semua repot. Kami anggap jadi lebih sering berkeliaran. Memangnya kamu mau bertanggung jawab atas kematian kami nantinya? Kamu mau? Lelaki tambun itu melotot. Kenapa saya yang harus bertanggung jawab? Makhluk itu berkeliaran kan atas keinginannya sendiri. Kenapa saya yang disalahkan? Tidak masuk akal. Fajar menjadi lebih berani. Kepulan asap keluar dari mulutnya saat mengucap kata per kata. Ini salahmu. Jelas salahmu. Karena kamu orang asing. Kamu ngerti tidak sih? Ujar lelaki itu ngotot. Ia lantas mengalihkan pandangannya ke warga. Orang asing selalu membawa petaka ke desa ini. Contohnya saja Pak Truno, ya kan? Dia yang menyebabkan desa dikutuk. Kalau kita biarkan orang asing ini tinggal di desa, mungkin akan ada iblis baru yang akan meneror. Wah, bukannya bagus. Siapa tahu iblis baru nanti bisa melawan kami, Angga, kata Fajar enteng. Pak Dirman memegang keningnya. Seharusnya ia memperingatkan lelaki muda itu untuk menahan diri. Sekarang semuanya tambah ruwet. Usahanya untuk mencari sekutu gagal karena sindiran anak muda itu. Nah kan, kalian lihat sendiri, seru lelaki tambun tadi
menuding Fajar. Akhirnya ia mengaku. Mengaku apa? Fajar menatap mereka dengan bingung. Sekarang aku tahu kenapa desa ini dikutuk. Kalian sendirilah yang menyebabkan desa kalian dikutuk. Pikiran kalian picik. Cobalah pakai sedikit nalar kalian. Orang asing membawa petaka. Pikiran macam apa itu? Yang ada kalianlah yang menciptakan petaka untuk orang asing itu. Anjing. Kalau tidak tahu apa-apa gak usah komentar. Lelaki tadi bangkit. Matanya melotot. Raut mukanya berang. Ia mengumpat. Beberapa orang menahannya, memaksa untuk kembali duduk. Cukup, seru seorang lelaki berkumis tebal. Badannya yang tegap memancarkan kewibawaan. Baju batik berlengan panjang dengan celana hitam menambah kesan seorang panutan. Tatapannya tajam dengan suara tegas. Tak perlu disebutkan, Fajar tahu kalau dialah sang tetua, Mbah Suto. Meski usianya belum genap 50 tahun, ia dipanggil warga dengan sebutan Mbah karena dianggap sebagai pemimpin yang dihormati. Sekian tahun ia memimpin desa, membuat para warga percaya dengan setiap kata yang diucapkan. Ditambah dengan pembawaannya yang tenang, warga menjadi segan. Kalian sudah bisa menilai sendiri. Kita sudah memberi orang asing ini. Fajar, nama saya Fajar. Apa orang-orang di sini gak ada yang diajari sopan santun? Menyebut nama saja gak becus. Cocotmu. Lelaki tambun tadi siap menerjang. Mbah Suto mengangkat tangannya, menenangkan salah satu warganya yang terpicu emosi. Dengan patuh, lelaki tambun itu kembali duduk. Melihatnya membuat Fajar teringat akan pemilik anjing yang tengah melatih piaraannya. Maaf, Mas Fajar, kata Mbah Suto tenang. Kita langsung pilih saja. Kalau memang setuju mereka tinggal di desa, silakan angkat tangan. Seperti yang diduga, dari 50 kepala keluarga yang hadir, hanya ada 5 orang yang mengangkat tangannya. Fajar melotot. Ia tak menyangka sebegitu sempitnya pikiran orang-orang ini. Mereka terlalu takut dengan tahayul yang tak masuk akal. Keputusan telah diambil menurut suara terbanyak. Meski berat, mau tak mau Pak Dirman mematuhi hasil musyawarah. Ia harus melepas kedua tamunya pergi. Namun, ia meminta waktu hingga esok tiba. Dengan begitu, berakhir sudah musyawarah yang menentukan nasib Fajar dan Nia. Mereka tak mau membahas di mana Fajar dan Nia harus tinggal. Mereka tak peduli. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.